Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, guna melengkapi salah satu persyaratan dari tugas 3 pemrograman berbasis web. Dalam pembahasan ini, saya akan menerapkan sesuai dari soal tugas 3 yang dimana, mohon maaf sebelumnya, perkenalan dulu untuk saya adalah Muhammad Arif Pratama dari UPBJJ Bandung. Untuk soal tugas 3 di sini mengimplementasikan sistem organisasian kode JavaScript, framework, Vue.js dengan konsep view, komponen, dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Pertama, tugas praktik 3 ini memiliki 8 indikator. Mahasiswa dapat menerapkan sistem pemrograman kode JavaScript, framework Vue.js dengan memanfaatkan konsep view komponen dan view template. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data Masters Directive View Text untuk menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengadaan direktif view if, direktif view else, direktif view else if, direktif view show dengan menerapkan operator conditional yang sesuai dengan menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa mampu menerapkan data binding one way, binding two way, data binding melalui jenis direktif data binding vModel. Penggunaan properti untuk mengolah data computed property method property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk menampilkan output yang diharapkan. Mahasiswa mampu menerapkan pengolahan data array melalui direktif v4 baik untuk echo zero base, number index maupun name base index. Mahasiswa mampu menerapkan formatting data teks menggunakan konsep filter. Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan elemen, view, komponen, dan property template. Untuk web Sita di sini sudah saya tampilkan sebagai tampilan berikut. Di sini menginputkan sesuai dari setiap mata kuliah. Nah, ketika kita mulai sudah diinputkan, total diinputkan juga, checkout. Di sini memberikan keterangan isi email pada formulir di bawah. Di sini nama, checkout bisa dikirim dengan ya seperti itu. Untuk apabila saldo buku di sini kosong, apabila salah satu contoh di sini adalah kosong. Untuk save. Di sini apabila keterangan kosong,
Di daftar penambahan keranjang tidak dapat menambahkan karena kuantiti yang diinginkan ditampilkan dalam web itu tidak ada. Sebagai contoh, saya berikut angkat punah. Tidak dapat ditambahkan karena satu stok di sini kosong. Untuk pembahasan fungsi dari setiap coding yang sudah dibuat, struktur data value coding yang digunakan adalah data. Nah, di sini data return untuk keterangan dari saldo dan jenis bahan ajar. Setelah konfirmasi, MoonApp memberikan taku view untuk mengendalikan seluruh DOM yang ada di dalam div app data berikut. Untuk data variabel ya hampir sama di sini. Data variabel diisikan sebagai berikut berdasarkan jenis mata kuliah yang saya ambil pada semester ini. Fungsi data mengembalikan objek reaktif yang dipakai oleh view. Semua field title books card TLL otomatis diperbarui di UI jika nilainya berubah. Penjelasan tiap variabel. Untuk penjelasan tiap variabel, titel, judul aplikasi, show katalog, menentukan apakah katalog ditampilkan atau tidak. Settle book menyimpan buku yang sedang dilihat detailnya oleh komponen book detail. Book array bersifat data dari sita yang ditampilkan dengan V4. Card, keranjang pemesanan setiap item berisi ID, title, price, dan quantity. Daftar pesanan yang ada sudah dikirim, nomor urut, dan data. Oh, untuk komputer di sini card total adalah penghitungan otomatis. Penghitungan otomatis berfungsi menghitung total biaya berdasarkan isi keranjang. Nilai hitungan ulang hanya jika card berubah, lebih efisien dibanding menghitung lewat metode biasa. Digunakan untuk UI. Untuk berikutnya metode semua fungsi di sini toggle katalog, membalik nilai show katalog dipakai untuk mengubah tampilan katalog alat pemesanan. Format currency ini bersifat sesuai dari currency IDR atau rupiah. Sebagai filter formatting karena view tidak punya filter pip lagi. View detail book di sini menampilkan komponen book detail mengisi selected book agar komponen detail muncul if selected book. Add to chart di sini berfungsi mengecek apakah buku sudah ada di cart. Jika ada penambahan quantity. Jika belum, pas item baru. Mengurangi stok katalog. Nah, maksud di sini jika belum itu ketika saldo yang tadi ditimpulkan 0, itu tidak akan bisa ditambah ke chart. Isi chart book ini dipakai untuk mengontrol tampilan. Jika buku sudah ada di keranjang, tombol lihat disembunyikan menjadi visual. Update quantity, validasi agar quantity tidak boleh di bawah 1, yang tadi ketika 0 itu tidak bisa di-add, dijalankan ketika input quantity berubah. Remove from cart, ini cara item berdasarkan ID, mengembalikan quantity ke stok katalog, menghapus item yang keranjang, artinya ketika kita memesan buku di sini, ketika ada pemesanan buku dan menghapus kembali, quantity akan kembali pada jumlah semula. Untuk clear chart, ini menghapus seluruh item di keranjang. Artinya ketika pemesanan semuanya yang seharusnya membersihkan satu-satu di sini per item bisa dibersihkan secara keseluruhan. Artinya cara untuk lebih cepat memulai pemesanan baru
Check out ini memastikan data form terisi. Jika valid, maka bisa menggunakan place order. Dalam artian di sini, ketika sudah memasukkan pesanan tapi belum menginput data diri, dalam di sini konteksnya nama dan email, itu tidak akan meneruskan pada check out order. Akan muncul tampilan error. Proses membuat order lengkap, ID customer, item total, menambahkan daftar pesanan order. Memberikan keranjang reset from customer, menampilkan pesanan berhasil. Untuk berikutnya hampir sama, watcher mengamati perubahan data secara otomatis. Dipanggil setiap total belanja berubah, menampilkan log perubahan, bisa dipakai untuk trigger otomatis. Contoh memberikan tampilan pop-up jika total pembelanjaan sudah di atas 300. Komponen custom book detail. Fungsi komponen menampilkan detail buku, harga, stok, deskripsi di sini sebagai berikut. Tampilannya sudah diperlihatkan. Untuk tambah ke keranjang dan tombol tutup. Komponen customer dapat mengetahui berapa item yang dipesan. V4 usage array menampilkan katalog bahan ajar, menampilkan daftar pesanan. Conditional remaining katalog sebagai berikut. Terus data binding disable books of stock. Untuk Mastes sebagai berikut. Untuk alur logikanya, user membuka katalog, melihat daftar, bahan ajar, V4, untuk klik lihat muncul komponen, book detail, klik tambahan, memasukkan item ke keranjang, quantity bisa dirubah, two-way binding. User isi form nama, email sebagai syarat agar bisa memesan. Terus klik kirim pesanan, fungsi place order, membuat objek pesanan, membersihkan keranjang, stok buku berulang permanen ketika sudah dilakukan pemesanan atau check out. Pemesanan muncul di daftar pesanan V4, yaitu kode berupa kode pesanan dan detail pesanan. Admin dapat mengubah status new in progress dan done. Watcher pemantau perubahan total pesanan. Berikut untuk keseluruhan video dan penjelasan dari coding bahan ajar yang saya buat. Apabila dalam pengerjaannya dan penjelasannya ini ada kurang kata atau kata-kata yang salah, saya di sini mohon maaf. Terima kasih atas waktunya sudah memperhatikan apa yang saya jelaskan. Untuk itu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.